Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap hari kita tuh dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan yang udah menjadi rutinitas kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Mungkin Mams lelah ya menjalaninya, tetapi ada loh beberapa kegiatan yang nggak mungkin bisa kita tunda untuk dikerjakan. Karena kalau pekerjaan rumah yang satu ini langsung segera dikerjakan, manfaatnya tuh rumah kita akan menjadi rapi dan bersih Mams. Di video kali ini aku mau kasih tahu beberapa pekerjaan yang nggak boleh ditunda atau harus disegerakan. Yang pertama adalah membersihkan mesin cuci. Setelah beres mencuci baju, segerakan membersihkan mesin cuci ya, terutama di bagian saringan nih, sangat kotor sekali ya Mams. Kadang aku juga suka kelupaan Mams nggak dibersihin. Nah kalau nggak dibersihin tuh biasanya bakalan mengeluarkan bau menyengat Mams, dan cucian kita tuh jadi nggak bersih karena saringannya kotor. Selain saringan yang harus dibersihkan, bagian atas mesin cuci juga harus sering dielap ya Mams. Boleh pakai lap apa aja yang Mams sering pakai, karena biasanya tuh lama-kelamaan bagian atas mesin cucinya suka mengerak atau menguning, karena kan mesin cuci ini setiap hari kena sabun ya, dan setiap hari juga kita suka pakai. Pekerjaan rumah yang selanjutnya yang nggak boleh kita tunda juga yaitu masak. Nah pekerjaan ini juga nggak boleh ditunda-tunda ya Mams. Coba deh Mams bayangin kalau pada suatu hari kita menunda masak, yang terjadi berikutnya adalah perut keroncongan. Bukan perut kita aja ya, tapi perut pak suami dan anak-anak juga kalau keroncongan ya Mams. Dan juga mulai nih keluhan lapar pun dilontarkan. Jadi segerakan masak ya Mams. Kalau Mams lagi nggak mood masak, Mams boleh coba masak yang menu sederhana kayak gini ya Mams. Ini tuh menu sederhana yang simple banget tapi bikin nambah nasi. Nah untuk menu hari ini aku lagi mau masak tumisan kangkung dan tempe mendoan. Sebenarnya tadi aku tuh nggak ke pasar. Tadi aku nitip ke pas suami untuk belanja ke tukang sayur di komplek, dan harganya tuh murah meriah. Ini tuh kangkung tadi 5.000 tuh udah dapat 3 ikat, dan tempenya juga tadi tuh harganya 6 ribuan. Setengahnya mau dibikin mendoan dan setengahnya lagi buat menu besok. Aku mau bikin orek tempe. Sebelum aku lanjut ke pembahasannya, di sini aku mau share ke Mams semua resep tumis kangkung yang biasanya aku masak sehari-hari. Jadi bahan-bahannya tuh simple banget kok, cuman bawang merah ini tadi pakai 1 siung tapi ukurannya besar ya, dan 1 siung bawang putih. Untuk cabenya optional aja ya Mams, kalau Mams suka pedes ya boleh dipakai yang banyak ya. Lalu bawang-bawangan tadi tuh ditumis sampai mengeluarkan aroma harum ya Mams. Dan cabenya juga sama dimasukin juga. Setelah harum dimasukin deh kangkungnya, ditumis-tumis sebentar. Ini tuh walaupun kangkungnya cuma banyak ya, tadi kan 3 ikat, tapi kalau udah dimasak tuh jadi mimpes ya Mams, jadi sedikit. Kemudian diaduk-aduk sebentar, terus ditambahin air sedikit aja. Kalau udah layu gini boleh ditambahin saus tiram, gula, garam, penyedap rasa. Terus dimasak deh sebentar aja supaya sayurnya tetap hijau tuh ya, jadi segar ya Mams. Udah deh mateng, simple banget ya. Kalau Mams punya udang rebon itu bisa banget ya ditambahin ke oseng kangkungnya, itu makin sedap dan gurih Mams. Tapi karena aku lagi kosong ya, di kulkas lagi nggak ada, jadi aku skip. Tapi kalau ada biasanya aku suka tambahin. Tuh kan Mams, jadinya cuma semangkok ya, sedikit. Nah selanjutnya aku juga mau bikin gorengannya biar pas ya, tumisannya dibarengin makannya bareng tempe mendoan. Nah di sini aku iris tipis-tipis tempenya. Terus ini tuh aku gorengnya emang sengaja ya, sedikit aja. Jadi kalau nanti mau makan aku goreng lagi karena lebih enak tuh tempe mendoan dimakannya pas anget-anget ya Mams. Di sini aku juga punya daun bawang, aku iris tipis-tipis untuk dimasukin ke tepung basah tempe mendoannya. Kalau misalnya ada yang nanya nggak bosan mendoan terus, aku sih jawabnya enggak, karena enak Mams. Selain enak juga simple aja bikinnya. Aku dan pak suami itu lebih suka tempenya dibikin mendoan kayak gini Mams dibandingkan tempe goreng biasa. Kalau Mams gimana?
Untuk bikin tepung basah tempe mendoannya, di sini aku pakai tepung terigu dan tepung beras. Perbandingannya 3:1, jadi lebih banyak tepung terigunya ya mams. Terus dikasih royco, lada bubuk dan sedikit air. Jadi adonannya itu nggak terlalu cair tapi agak sedikit kental. Kemudian dimasukin deh tempenya lalu digoreng. Selain tempe mendoan, tumisan kangkung tuh biasanya enak dimakan bareng sama asin ya mams, asin sambel. Tapi tadi tuh karena di tukang sayurnya nggak ada asin, jadi aku belinya tempe aja deh mams. Akhir-akhir ini tuh aku lagi ngurangin masak ayam karena ayam tuh lagi mahal banget ya mams. Sekilonya di sini tuh 41. Nah makanya nih lebih seringnya aku share video-video masakan sehari-hari tuh yang sederhana kayak gini. Oke, aku lanjut ke pembahasannya ya mams. Pekerjaan yang nggak boleh ditunda yang selanjutnya adalah mencuci piring. Nah, kebiasaan buruk sehabis masak dan makan itu adalah meninggalkan piring dan segala perabotan kotor di wastafel dapur, dan kita baru akan mencucinya kalau ingin menggunakannya lagi. Namun hal tersebut sebaiknya nggak dilakuin ya mams. Pastikan untuk langsung mencuci piring kotor sehabis menggunakannya atau setiap beres masak. Biasanya kan suka langsung numpuk ya cucian piring di wastafel. Manfaatnya kalau kita nggak menunda cuci piring itu, dapur kita jadi nggak bau dan perabotan juga terjaga keawetannya. Setelah mencuci juga jangan lupa segera membersihkan bagian sink wastafelnya ya. Jadi sinknya ini kan tempat cuci piring, tempat menyimpan piring-piring yang kotor. Kalau nggak segera dibersihin biasanya suka muncul jamur atau kerak-kerak yang nantinya tuh bakalan susah untuk dibersihin. Biasanya aku ngebersihin sinknya tuh pakai sabun cuci piring ya mams. Kalau nggak terlalu kotor tuh suka hilang, tapi kalau misalnya sinknya tuh kotor banget itu biasanya aku pakai cuka dan baking soda. Ini tuh sebenarnya pekerjaan sepele ya mams, tapi kalau kita rutin membersihkannya bakalan enak ya, dan membuat pekerjaan kita juga jadi lebih mudah. Pekerjaan selanjutnya yang juga nggak boleh ditunda adalah membersihkan bagian kompor dan tungkunya. Juga jangan lupa bagian bawah kompornya ya mams, karena biasanya tuh kalau beres masak suka banyak kotoran-kotoran yang ada di bagian kompor. Ini kalau kita nggak biasain dibersihin nantinya tuh akan ngerak ya dan makin kotor, jadi nanti makin males deh ngebersihinnya. Karena aku juga pernah sebelumnya menunda ngebersihin bagian kompor ini dan akhirnya tuh bagian bagian bawah kolong kompornya itu berjamur mams. Nah, untuk cara ngebersihin tungku kompornya aku juga udah pernah bikin videonya di channel aku. Nanti aku simpen linknya di deskripsi, nanti mams tinggal klik aja ya. Pekerjaan selanjutnya yang nggak boleh ditunda juga adalah membersihkan sampah. Nah, biasanya kan ibu-ibu suka sayang ya sama kreseknya. Jadi kalau sampahnya masih sedikit karena kreseknya besar, jadi makin ditunda-tunda deh ngebuang sampahnya. Kadang aku juga suka kayak gitu ya mams, menunda buang sampah karena kreseknya tuh besar tapi isinya masih sedikit. Akibatnya dapur aku tuh jadi banyak lalat buah yang kecil-kecil itu loh mams. Kalau aku tuh nyebutnya lalat mimi. Jadi banyak banget ya pokoknya lalat mimi di dapur aku karena aku tuh menunda kebiasaan membuang sampah. Dan manfaatnya kalau kita nggak menunda buang sampah, rumah kita itu jadi terhindar dari sarang tikus, sarang kecoa, dan kuman penyakit. Pekerjaan selanjutnya yang nggak boleh ditunda juga adalah menyapu rumah. Idealnya menyapu rumah itu dilakukan setiap hari ya mams, karena debu itu selalu datang ke dalam rumah melalui celah pintu atau jendela. Kalaupun kita nggak sempat ngepel itu nggak apa-apa ya, setidaknya kita tuh udah nyapu lantai yang berdebu setiap harinya. Terutama aku yang punya anak kecil biasanya kan suka tiduran di lantai. Nah makanya aku selalu pastikan kalau lantainya tuh bersih. Jadi anak aku kalau tiduran di lantai atau main-main di lantai itu bersih ya mams, jadi enak. Nah itu tadi adalah beberapa pekerjaan rumah tangga yang dianggap sepele tapi jangan sampai ditunda-tunda ya mams. Karena semakin ditunda itu jadi pekerjaannya semakin numpuk, dan kalau udah menumpuk gitu jadi akan membuat waktu bekerja semakin lama. Sekarang aku mau plating untuk sarapan Pak Suami nih mams. Segitu dulu aja ya mams sharing aku kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.